Hari ini kita akan berdiskusi tentang indeks pelayanan publik. Nah, sebagaimana kemarin di DES, kita memang untuk salah satu indikator kita adalah indeks pelayanan publik. Untuk memperjelas dan supaya nanti dalam penentuan target terkait dengan IPP, maka hari ini kita akan berdiskusi. Nanti kami mohon bantuan dari teman-teman dari Bagor untuk bisa menjelaskan secara detail. Tapi sebelumnya mohon waktu pada rekan-rekan semua, karena untuk pembukaan kami mengundang Bu Kaban untuk membuka acara hari ini. Untuk itu, monggo Bu Retno untuk bisa membuka giat rapat dan diskusi terkait dengan IPPP. Monggo Bu, persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat teman-teman wakil dari perangkat daerah, yang terhormat teman-teman dari kecamatan, syukur alhamdulillah kita bertemu meskipun lewat Zoom. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bisa bersama-sama pada kesempatan ini untuk berdiskusi tentang Indeks Pelayanan Publik atau IPP. Bapak dan Ibu yang saya hormati, teman-teman dari perangkat daerah dan dari kecamatan, seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa pada saat ini untuk penyusunan Renstra perangkat daerah yang sudah kita mulai kemarin dengan menyusun ranwal terlebih dahulu dan dibantu oleh teman-teman Bapeda untuk mengikuti DES, ada indikator yang mengalami perubahan berdasarkan ketentuan yang memang sudah ada. Jadi indeks kepuasan masyarakat menjadi indeks pelayanan publik yang memang sebetulnya indeks pelayanan publik ini mendasari dengan adanya Permen PAN 17 nomor 2017 di dalamnya mengatur tentang indeks pelayanan publik, di mana indeks pelayanan publik ini ada 6 aspek yang dilihat atau dinilai, yaitu tentang kebijakan pelayanan, kemudian yang kedua profesionalisme SDM, kemudian yang ketiga sarana prasarana, yang keempat sistem informasi pelayanan publik, yang kelima konsultasi dan pengaduan, serta yang keenam inovasi pelayanan. Nah, ini 6 aspek ini yang di perangkat daerah sendiri ataupun di kecamatan akan menjadi penilai atau digabungkan untuk nanti dijadikan indeks pelayanan publik. Nah, mungkin bagi kita semua yang saat ini masih menyusun ranwal Renstra menjadi sesuatu yang baru. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada teman-teman semua nanti bisa berdiskusi untuk menyamakan persepsi tentang indeks pelayanan publik, dan mungkin nanti teman-teman dari bagian organisasi juga bisa membantu untuk memberikan arahan bagaimana menilai pelayanan publik dengan kondisi di masing-masing perangkat daerah maupun di kecamatan. Dan yang penting juga, selain kita juga mengetahui bagaimana menilai tersebut, berapa target atau capaian yang bisa kita capai untuk setiap tahunnya. Dan itu menjadi penting karena untuk mengukur bagaimana kita bisa melayani masyarakat atau bagaimana kita bisa melayani publik. Dan tentunya ini juga menjadi penilaian juga, selain untuk masing-masing perangkat daerah juga menjadi
penilaian di kabupaten. Karena IPP ini juga diberlakukan untuk kementerian dan lembaga di Indonesia. Baik teman-teman semuanya, mudah-mudahan pada kesempatan ini kita bisa berdiskusi dan menghasilkan persepsi yang sama tentang IPP dan juga bisa bersama-sama menentukan kemampuan atau target yang akan kita capai di tahun berikutnya atau di setiap tahun sesuai dengan rensra yang nanti akan kita susun. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat kegiatan pada hari ini. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun pada Bu Kaban. Rekan-rekan semua, untuk selanjutnya ya kami langsung aja ke Mas Aksan di Bagor untuk menyampaikan paparan terkait dengan IPP ini. Monggo pada Mas Aksan bisa langsung dimulai, Mas. Silakan. Terima kasih Pak Udin, Bu Kaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bagian organisasi ini nanti didampingi. Suaranya enggak ada, Mas Aksan. Ya, tes. Sudah. Bisa. Oh ya. Jadi ini nanti kami coba untuk menjelaskan terkait dengan pengukuran indeks pelayanan publik yang sebenarnya sudah dilakukan di tahun 2022. Sejak tahun 2022 sudah kami lakukan dengan menggunakan Permenpan 17 2017 dan saat ini kami menggunakan di Permenpan 29 2022. Jadi ada perbedaan ya. Izin bisa share screen nggih? Diizinkan untuk share screen. Oke. Jadi di tahun 2000 gambarannya seperti ini. Jadi aspek dan prinsip evaluasinya ya. Jadi prinsip evaluasi itu adalah yang pertama adalah berkeadilan, kemudian partisipasi, akuntabilitas, yang keempat transparansi, yang kelima berdaya guna, dan yang keenam adalah aksesibilitas. Dan indikator seperti kami sampaikan, untuk kebijakan pelayanan itu sebesar 24% terdiri dari standar pelayanan, kemudian yang kedua forum konsultasi publik, yang ketiga maklumat pelayanan, dan yang keempat adalah SKM, ya, survei kepuasan masyarakat, bukan sarjana kesehatan masyarakat. Biasanya salah ya, ada yang mengartikan sarjana kesehatan masyarakat. Tapi SKM sini adalah survei kepuasan masyarakat. Jadi kenapa SKM diubah menjadi indeks pelayanan publik? Karena SKM itu adalah bagian dari indeks pelayanan publik, bagian kecilnya, bagian kecil dari indeks pelayanan publik. Kemudian untuk kebijakan profesionalitas SDM yang kami nilai nanti adalah apakah ada waktu pelayanan, apakah ada ketersediaan kode etik, apakah ada motivasi, ya, adakah penghargaan bagi pelaksana yang berprestasi maupun punishment bagi yang tidak berprestasi dalam memberikan pelayanan, dan yang berikutnya adalah yang kelima adalah budaya pelayanannya, apakah ada budaya pelayanan di menerapkan 5S dan sebagainya. Kemudian untuk aspek ketiga sarana prasarana itu ada terdiri dari apakah di tempat pelayanan jenengan, di unit penyelenggara pelayanan publik tersedia parkir,
ya, kemudian apakah tersedia ruang tunggu, apakah tersedia toilet, apakah tersedia, yang keempat tersedia sarana prasarana khusus, ya ini khususnya untuk sarana prasarana bagi penyandang disabilitas ataupun kelompok rentan lainnya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah front office dan sarana penunjang lainnya. Untuk SIPP ini terdiri dari SIPP maupun sistem informasi penunjang lainnya. Jadi nanti kami jelaskan SIPP ini adalah sistem informasi pelayanan publik yang dimiliki baik di website maupun yang ada sudah diinput di SIPPN. Kemudian kalau SIPP penunjang itu nanti adalah sistem informasi yang di luar pelayanan publik, ya, di luar yang menunjang pelayanan publiknya, misalnya apakah menggunakan aplikasi, misalnya SIMA itu juga bisa menjadi sistem informasi pelayanan publik dalam konteks pelayanan publik di bidang kepegawaian. Contohnya seperti itu. Jadi membuat sistem informasi tersendiri. Kemudian kualitas SIPP-nya bagaimana dan selalu ada pemutakhiran data. Ya. Kemudian konsultasi dan pengaduan, apakah di sana terdapat sarana prasarana pengaduan, apakah terdapat media, akuntabilitas, dan yang terutama adalah apakah pengaduan dan konsultasi yang dilakukan itu ada tindak lanjutnya. Kemudian yang aspek keenam berupa inovasi, itu terdiri dari penciptaan dan sumber daya, artinya nanti akan diwadai apakah ada payung hukumnya, apakah tersedia sumber dayanya, karena prinsipnya adalah inovasi nanti adalah menjamin keberlanjutannya. Jadi menciptakan lalu kemudian menjamin keberlanjutan dari inovasi di bidang pelayanan publik. Ya. Kemudian kami jelaskan dari 24% tersebut, persentase penilaian di tiap-tiap kebijakan pelayanan ada, jadi kebijakan pelayanan itu ada terdiri dari 9 indikator, ya. Yakni yang pertama adalah tersedia standar pelayanan, ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi standar pelayanan ini terdiri dari 14 unsur. Jadi setiap unit penyelenggara pelayanan publik membuat standar pelayanannya. Itu poinnya adalah 17% dari 24%. Ya, jadi 17% dari 24%. Kemudian yang kedua, indikator kedua adalah apakah SP tersebut melibatkan masyarakat. Jadi karena biasanya SP itu tidak melibatkan masyarakat tapi dikerjakan di balik meja, di komputer, diketik, kemudian dicetak dan sebagainya tanpa melibatkan unsur masyarakat pada pembahasannya. Ini poinnya, bobot indikatornya adalah 14%, ya, 14% dari 24%. Kemudian yang ketiga, jumlah media publikasi. Jadi semakin banyak pempublikasian standar pelayanan, maka nanti akan menaikkan nilainya. Persen bobot indikatornya itu adalah 7%, 7% dari 24%. Kemudian berikutnya adalah apakah standar pelayanan tersebut telah dilakukan peninjauan ulang, ya. Apakah sudah ada evaluasinya ataukah belum, ya. Dan hasil peninjauan tersebut apakah sudah ditindaklanjuti. Itu persentasenya adalah 14% dari 24%. Nah, kemudian maklumat pelayanan, ya. Jadi apakah sudah membuat maklumat pelayanan, ya. Jadi maklumat pelayanan itu apakah sudah dipublikasikan, sudah ditetapkan, itu nanti menambah indikator kelima dengan bobot indikator adalah 10%. Kemudian yang keenam, SKM. Ya, jadi SKM tetap dilakukan dan SKM dilakukan sesuai dengan peraturan Menteri Pan-RB. Namun di tahun 2023 nantinya pelaksanaan SKM adalah dilakukan oleh bagian organisasi. Ya. Tapi untuk pembuktian di tahun, karena pengisian evaluasi pelayanan publiknya ini sedang berjalan dan sampai dengan tanggal 31 Maret, maka nanti yang diunggah adalah SKM di tahun 2022. Ya, SKM di tahun 2022 yang sudah dilakukan oleh tiap-tiap unit penyelenggara pelayanan publik. Kemudian indikator ketujuh, apakah SKM tersebut dipublikasikan dan
di mana publikasinya itu nanti juga akan mempunyai bobot indikator sebesar 7% dari 24%. Kemudian yang paling penting nomor 8 dan 9 ini adalah yang paling ketika untuk evaluasi pelayanan publik adalah dan ini merupakan hasil evaluasi reformasi birokrasi juga, bahwa hasil SKM itu harus ditindaklanjuti. Ya, jadi hasil SKM ditindaklanjuti, itu persentasenya berapa? Nanti cara perhitungannya ada di dalam slide berikutnya. Kemudian yang ke-9 adalah kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan. Ya, jadi pelayanan SKM yang tahun 2022 itu apakah sudah ada tindak lanjutnya atau belum? Ya, jadi itu nanti perlu diunggah sebagai bagian dari penilaian. Nah, ini merupakan ketentuan-ketentuannya. Ya, jadi kriteria penilaiannya adanya dokumen SP, media publikasi, ada laporan SKM, ya, dan kemudian adanya ketetapan yang telah ditentukan paling tidak di peraturan perundang-undangannya adalah SK Kepala OPD tentang SP, ya, skala SPD tentang standar pelayanannya. Nah, untuk lakukan pemenuhannya, jadi kriterianya adalah ada 6 seperti ini. Komponen penilaiannya untuk kebijakan pelayanan pada standar pelayanan itu bukti dukungnya. Jadi yang di sini, ya, yang di kami blok ini adalah bukti dukungnya. Ya, bukti dukungnya. Bukti dukungnya untuk membuktikan bahwa sudah ada SP-nya sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku adalah ada daftar jenis pelayanan yang diselenggarakan. Yang pertama. Yang kedua adalah dokumen SP tersebut sudah ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah. Yang ketiga adalah berita acara, foto maupun notulen. Artinya berita acara apakah ada pembahasan dengan unsur masyarakat ataukah tidak, ya. Termasuk foto dan notulen pembahasan apakah ditindaklanjuti ataukah ada peninjauan ulang terhadap SP tadi. Dan yang keempat adalah laporan pelaksanaan FKP. Ya, dan itu mungkin untuk template-nya juga sudah kami berikan ya semuanya di tahun lalu juga sudah kami sampaikan template dari pelaksanaan forum konsultasi publik. Ini komponen pada pertanyaan pertama. Kemudian di pertanyaan berikutnya di kebijakan pelayanan, ya, ini sama juga. Jadi proses penyusunan dan perubahan SP melibatkan masyarakat. Ya, penyusunan SP apakah sudah melibatkan 1 unsur masyarakat, 2 unsur masyarakat dan sebagainya. Semakin banyak unsur masyarakat yang dilibatkan, maka nilainya juga akan semakin tinggi. Ya, nilainya juga akan semakin tinggi dengan bobot indikator yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Bukti dukungnya, yakni yang pertama berita acara, kemudian yang kedua daftar hadir penyusunan standar pelayanan, yang ketiga notulen, yang keempat foto kegiatan, dan yang kelima laporan pelaksanaan FKP-nya. Ini bukti dukung. Jadi yang biru muda, kalau tampak di layar, itu adalah bukti dukung yang diperlukan, ya, sehingga kami nanti bisa melakukan penilaiannya. Kemudian jumlah media publikasi untuk komponen service delivery, ya, apakah SP tadi sudah dipublikasikan atau tidak, dan kemudian semakin banyak media yang digunakan untuk publikasi, maka nilainya juga akan semakin meningkat, ya, akan lebih tinggi daripada yang ketika hanya dipublikasikan di media non-elektronik ataupun media elektronik saja. Nah, ini nanti juga bukti dukungnya adalah foto atau screenshot dari media publikasi SP yang dimiliki. Ya, screenshot publikasinya. Di mana, apakah di SIPP, SIPPN, ataukah di websitenya, di media sosialnya, ya. Jadi perlu di screenshot nanti agak untuk membuktikan bahwa SIPP itu sudah tersosialisasikan, sudah terpublikasikan. Semakin banyak, sekali lagi, kita akan menambah bobot penilaiannya. Kemudian, apakah sudah dilakukan peninjauan ulang, ya? Apakah sudah ada peninjauan ulang secara berkala atas standar pelayanan?
nanti bukti dukungnya adalah berita yang pertama, berita acara FKP, peninjauan standar pelayanan. Kemudian yang kedua, laporan yang berisi berita acara peninjauan ulang SP, rencana aksi, dan pelaksanaan dari rencana aksi. Kemudian yang ketiga adalah laporan penyusunan SP tahun sebelumnya, dan yang keempat adalah foto kegiatan. Kemudian berikutnya adalah maklumat pelayanan. Ya, maklumat pelayanan saya pikir untuk mungkin semua sudah mempunyai ya maklumat pelayanan. Oke. Maklumat pelayanan. Jadi isi maklumat pelayanan adalah yang pertama adalah pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan, kemudian pernyataan memberikan pelayanan, yang ketiga pernyataan kesediaan menerima sanksi. Tapi untuk maklumat pelayanan ini nanti foto mau bukti dukungnya adalah maklumat pelayanan itu sudah disahkan, sudah ditandatangani oleh kepala perangkat daerah pada saat itu, ya yang ada saat ini. Jadi kalau ada pergantian kepala perangkat daerah, maka harus menggunakan tanda tangannya harus kepala perangkat daerah yang terbaru tersebut, ya. Kepala perangkat daerah yang terbaru tersebut, baik itu yang ya, termasuk yang belum definitif, ya. Jadi tanda tangannya dari kepala perangkat daerah, dari PLT-nya, seperti itu, ya. Dan itu nanti bisa difoto, bisa di screenshot, kemudian foto screenshot tadi maklumat pelayanan tadi apakah sudah ada di ruangannya, ya, di kantornya. Yang kedua, apakah sudah dipublikasikan di website, ya, apakah di media sosial lainnya, monggo. Nanti semakin banyak, sekali lagi itu akan menambah bobot penilaiannya. Kemudian yang keenam, pelaksanaan SKM, ya, pelaksanaan SKM. Ini apakah SKM sudah dilakukan dan sudah dipublikasikan. Jadi yang bukti dukungnya adalah laporan lengkap SKM, ya. Jadi template juga sudah kami berikan. Jadi ini laporan SKM yang tahun 2022, ya. Kemudian yang kedua buktinya adalah publikasi SKM. Sama, publikasi SKM ini bisa ke media non elektronik maupun elektroniknya. Ya, jadi di kantornya ada hasil SKM-nya, dan yang kedua bisa dipublikasikan melalui websitenya, website ataupun media sosial lainnya, sehingga bisa diakses atau dilihat oleh masyarakat. Kemudian berikutnya adalah sekali lagi itu dipublikasikan. Bukti publikasi SKM itu ada bisa di website, aplikasi, ya, media sosial, media elektronik, dan sebagainya. Jadi ini bukti screenshot-nya nanti. Yang kami butuhkan adalah foto ataupun bukti screenshot. Screenshot maksudnya kalau di website silakan di screenshot bahwa ada hasil SKM tahun paling terbaru, ya, paling terbaru. Nah, kemudian yang berikutnya adalah persentase tindak lanjut. Tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau tindak lanjutnya kurang dari 30, semakin banyak tindak lanjut hasil SKM yang dilaksanakan sepenuhnya, maka nanti itu akan menambah bobotnya, ya. Jadi kalau kurang dari 30 sampai 80, lebih dari 80, dan sampai dengan 100. Ya. Jadi cara menghitungnya, cara mengukurnya adalah realisasi rencana tindak lanjut dibagi jumlah rencana tindak lanjut kali 100%. Ya. Dan ini nanti dituangkan di dalam laporan hasil tindak lanjut SKM yang berisikan rencana tindak lanjut dan bukti dukung pelaksanaannya. Jadi misalnya ada saran dari masyarakat untuk melakukan pemenuhan terhadap misalnya ruangannya kurang dingin. Ya, berarti nanti bisa dibuktikan dengan apakah ada perencanaan pengadaan AC, lalu kemudian difoto pelaksanaan hasil pengadaannya dan sebagainya. Jadi itu nanti menjadi salah satu laporan yang perlu disampaikan untuk memberikan tambahan penilaian. Ya. Kemudian yang ke-9, kecepatan tindak lanjut. Ya, jadi nanti yang dibutuhkan adalah
laporan SKM lengkap yang mencantumkan waktu penerbitan laporan. Dan yang kedua, laporan tindak lanjut hasil SKM yang memuat waktu dikeluarkannya laporan. Jadi laporan SKM, ya. Kemudian yang kedua adalah laporan tindak lanjutnya. Kira-kira apakah sudah dilakukan laporan SKM-nya tadi berisi tentang keluhan atau saran masukan atau unsur yang perlu diperbaiki dari 9 unsur. Lalu kemudian ada laporan berikutnya bahwa hasil laporan tersebut sudah ditindaklanjuti. Gitu. Ini terkait dengan komponen pertama, yakni kebijakan atau aspek pertama, yakni kebijakan pelayanan. Lalu kemudian untuk aspek kedua, yakni profesionalisme SDM, ini ada 5 indikator. 5 indikator ini total nilainya adalah 25%. Ya, sedangkan di tiap-tiap indikator, misalnya yang pertama ada waktu pelayanan, tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan. Indikator pertama itu bobotnya adalah 10% dari 25%. Jadi bobotnya adalah 2,5. Nilainya adalah 2,5 kalau terpenuhi. Ya, contohnya seperti itu. Kemudian apakah ada kode etik dan kode perilaku pelaksana dan atau ada budaya pelayanan di lingkungan instansi. Ya, kalau budaya pelayanan ini apakah artefak-artefak, simbol-simbol misalnya berakhlak itu sudah terpampang, sudah sudah dipasang di kantornya, baik itu banner ataupun pada saat banner maupun poster dan sebagainya yang tujuannya adalah untuk menginternalisasi, ya, internalisasi budaya kerja berakhlak. Ya. Kemudian apakah ada tersedia kode etik dan kode perilaku pelaksana. Kemudian yang indikator ketiga dari profesionalisme SDM, yakni adanya mekanisme yang dibangun ya, untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pelaksana. Jadi ini nanti adalah apakah ada sistem pemberian penghargaan ataukah misalnya dia kalau baik diberi semacam sertifikat ya. Jadi sertifikat ataukah mungkin di kantornya jenengan ada misalnya pegawai teladan, misalnya dikasih selempang begitu nggih. Selempang yang dikasih selempang itu menunjukkan bahwa dia sebagai pegawai teladan gitu. Itu perlu untuk menjaga motivasi bahwa bagi pekerja yang mempunyai etos kerja yang tinggi, yang baik, perlu diberikan penghargaan seperti itu. Kemudian yang berikutnya indikator keempat adalah adanya kriteria, ya, kriteria pemberian penghargaan. Jadi dengan membuat sendiri kriterianya, kira-kira pemberian penghargaan itu bagi pegawai yang seperti apa yang berprestasi. Mungkin kalau saran kami untuk memulai di tahun ini adalah mungkin yang kalau di kami di bagian organisasi itu yang jarang menggunakan surat keterangan. Ya, jadi pegawai meskipun dia masuk tapi kalau masuknya tetap terhitung masuk tapi pakai surat keterangan itu bisa menurunkan. Jadi semakin sedikit maka kriterianya dia sebagai pegawai yang teladan begitu. Jadi kriteria-kriteria sederhana ya yang bisa diterapkan di lingkungan kerjanya sehingga nanti menumbuhkan ada perbedaan antara mereka yang memang bekerja dengan etos kerja tinggi dengan yang belum ya. Saya katakan belum karena harus berpikir positif bahwa semua pekerja punya etos kerja tapi mungkin belum. Kalau dibangun motivasinya mudah-mudahan dengan membangun semacam ada reward-nya tadi itu bisa memacu motivasi bagi pekerja, bagi pegawai untuk selalu memberikan yang terbaik di instansinya. Jadi ada kriterianya. Kriterianya monggo dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik bisa menyusunnya, ya, bisa menyusunnya sendiri. Seperti tadi kami contohkan adalah misalnya yang tidak pernah terlambat itu boleh. Hanya satu kriteria tidak apa-apa. Tidak usah terlalu muluk ya, tidak usah terlalu muluk, tidak usah non sewu, tidak usah daki-daki. Cukup satu kriteria untuk awal
ya untuk memulai bisa dilakukan. Jika nanti dia ada yang lain, maksudnya ada kriteria yang lain itu bisa ditambahkan mungkin apakah di tribulan kedua ataukah di semester kedua itu bisa ditambahkan. Artinya akan selalu ada perbaikan berkelanjutan. Begitu. Kemudian indikator yang kelima dari indikator profesionalisme SDM adalah tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan. Jadi menerapkan 5S. Jadi mungkin nanti foto screenshot-nya, bukti dukungnya adalah foto yang menunjukkan ketika dia memberikan pelayanan itu dengan senyum, ya, dengan menggunakan atribut yang lengkap, atribut pakaian dinas yang lengkap, menggunakan nama, papan nama, ya, kemudian menggunakan lambang korpri dan sebagainya, menggunakan pakaian yang berlaku. Itu juga menunjukkan budaya pelayanan. Ya, jadi menunjukkan bahwa dia bukti dukungnya tadi pada saat yang bersangkutan menerima pelayanan. Gitu. Jadi ada budaya pelayanan 5S ya. Ini di kriterianya. Kemudian yang pertama tadi saya sampaikan adalah adanya waktu yang menggunakan pelayanan yang mempermudah. Jadi maksudnya di sini adalah ada waktu-waktu pelayanan yang justru memudahkan pengguna pelayanan. Misalnya saya kemarin kalau tidak salah itu melihat statusnya Bu Camat Pronojiwo ya. Jadi ada layanan pada minggu tertentu itu setiap hari Sabtu. Ya, jadi yang harusnya libur ada pelayanan khusus ya, yang memudahkan. Nah itu juga bisa dijadikan ini yang masuk komponen tadi. Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan. Ya. Jadi nanti bukti dukungnya bisa disertakan surat keputusan dari camatnya, ya, surat keputusan camat. Atau mungkin surat kalau misalnya dilakukan kebijakan pelayanan, misalnya ada sistem karena pelayanan itu tidak boleh berhenti, ya, jadi ada sistem waktu yang bergilir, misalnya begitu, ya, memiliki jam. Kemudian apakah ada waktu lebih, misalnya kalau memang kantornya sampai 5:30, jenengan di kantornya buka sampai jam 5:30, ya, 5:30 misalnya, jadi nambah untuk pelayanan. Nah, itu bisa dimasukkan di dalam ketersediaan waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan. Tapi ini juga dibuktikan dengan surat perintah lemburnya, surat tugas pemberian pelayanan pada hari libur ataupun dan foto kegiatannya, yang menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan jenengan di unit penyelenggara pelayanan publik itu dilakukan di luar jam kerja. Nah, gitu. Kemudian, nah, ini contohnya misalnya ya, memiliki kebijakan bentuk penyelesaian waktu pelayanan itu dapat berupa yang pertama memiliki kebijakan jam pelayanan. Ya, ada CSK tadi yang seperti disampaikan. Kemudian tidak ada jeda. Ya, ini maksudnya yang bergilir tadi. Jadi kalau contohnya misalnya di Dispenduk Capil itu tidak ada, kalaupun istirahat siang itu harus dipastikan jam 12 sampai jam 1 yang memang itu merupakan jam istirahat itu tidak boleh berhenti. Jadi mohon diatur shift-nya, ya, orangnya. Ya, istirahatnya dilakukan bergilir. Jadi tidak ada yang istilahnya, oh ini jam istirahat sehingga jam 12 sampai jam 1 tidak ada pelayanan. Bukan yang dimaksud di sini seperti itu. Jadi tidak ada jam istirahat. Maksudnya tidak ada jam istirahat bukan berarti kerja terus, tapi digilir waktunya, ada shift-nya. Ya, yang dapat dibuktikan nanti dari publikasi jam layanan. Ya, jadi jam layanannya jam berapa, difoto, bahwa itu membuktikan bahwa jenengan memberikan pelayanan secara shifting tadi, bergilir. Ya. Kemudian yang ketiga itu penambahan waktu layanan di luar jam yang sudah ditentukan. Bisa jadi masih di hari kerja. Ya. Kemudian penambahan waktu layanan di luar hari kerja seperti kami sampaikan tadi. Seperti di Kecamatan Pronojiwo itu sudah menerapkan, cuman tadi sempat kami berikan saran agar ada surat keputusannya. Dan kemudian ada bukti dukungnya. Ya. Yang kelima, penambahan waktu layanan di luar hari kerja namun dilakukan secara rutin. Nah, ya, secara rutin. Jadi setiap minggu, setiap Sabtu misalnya. Itu bisa jadi
Gitu. Kemudian layanan 24 jam. Ya. Layanan yang merupakan inti pelayanan dan pendaftaran ya, tidak termasuk layanan konsultasi dan informasi. Ini yang dimaksud dengan penyesuaian waktu pelayanan. Kemudian berikutnya ada kode etik ya. Ada kode etik apakah di kantornya sudah memiliki kode etik dan perilaku pelaksana dan budaya pelayanan. Ya. Bukti dukungnya ya, jadi unsur-unsur kode etik itu meliputi yang pertama hak dan kewajiban, yang kedua larangan KKN, yang ketiga larangan melakukan diskriminasi, yang keempat sanksi, dan yang kelima penghargaan. Kemudian ini dibuktikan dengan dokumen kode etik dan kode perilaku yang berisi unsur kode etik yang sudah ditandatangani oleh pimpinan perangkat daerahnya. Bisa ditambahkan dengan seluruh pegawai itu juga ikut bertanda tangan. Jadi ada semacam mungkin semacam fakta integritas, tapi ini dalam konteks kode etiknya. Ya. Jadi kode etik bahwa tidak melakukan diskriminasi, akan siap menerima sanksi, kalau berhasil akan diberikan penghargaan, kalau kerjanya bagus akan diberikan penghargaan, tidak akan melakukan KKN dan sebagainya. Jadi itu adalah hal-hal yang untuk unsur-unsur kode etik. Unsur berikutnya dalam profesionalisme SDM, yakni menjaga motivasi kerja. Ketika minta disampaikan, jadi misalnya ada pemberian sertifikat penghargaan, ya, apakah kemudian ada kegiatan capacity building, ya, kemudian apakah ada dokumen mengenai mekanisme motivasi kerja, apakah ada seperti itu, ataukah misalnya ada juga surat rekomendasi beasiswa misalnya ya. Jadi kalau memang dia berkinerja baik, ada pemberian beasiswa dan sebagainya. Ini hanya sepotong-potong, semakin banyak, semakin ada di lingkup unit kerjanya, maka juga akan semakin menambah bobot poinnya. Jadi apa saja yang ada di kantornya. Nah, ini tadi seperti kami sampaikan. Kemudian kriteria pemberian penghargaan ini sekali lagi buktinya adalah, nah ini apakah penghargaan hanya berdasarkan satu atau dua unsur ya, kecuali kinerja dan sebagainya. Jadi semakin banyak unsur semakin bagus. Namun untuk di tahapan awal mungkin lebih pada kita berproses pada ada atau tidak, ya, ada atau tidak kriteria pemberian penghargaan ya, bagi pegawai yang berprestasi. Jadi satu unsur pun nanti kita akan tetap nilai secara mutlak ya. Jadi ada upaya ya. Jadi mungkin untuk yang 2, 3, 4, 5 tidak kami perhitungkan, tapi semakin banyak juga semakin bagus. Tapi pada prinsipnya adalah ada dulu ya. Karena ini merupakan hal yang baru ya, kriteria pemberian penghargaan ini bagi perangkat daerah ya sebagai UP3. Nanti buktinya adalah melampirkan keputusan atau peraturan ya, atau pedoman atau juknis, juklak di kantornya yang mengatur mengenai pemberian penghargaan tersebut. Jadi tata caranya seperti apa? Tata caranya, mekanismenya, penilaiannya, siapa yang berhak menilai, itu juga dituangkan di dalam ada mekanismenya ya, ada mekanisme mengatur mengenai pemberian penghargaan. Ya, unsur-unsur penerimaan penghargaan misalnya satu kehadiran ya. Misalnya kemudian apakah kemudian bekerja sama ya, mampu bekerja sama, apakah yang bersangkutan inovatif ya, penampilannya apakah menggunakan atribut lengkap, kemudian apakah tidak pernah menerima komplain. Monggo untuk penilaian penghargaan sekali lagi kriterianya ini hanya sebagai contoh, bisa diterapkan seluruhnya atau bisa diterapkan sebagian. Sebagian kecil hanya satu, monggo artinya tetap ada untuk menjaga motivasi ada penghargaan tadi. Oke. Ya. Kemudian untuk budaya pelayanan, sekali lagi ini tadi kami sampaikan melampirkan foto bukti dukung pegawai menerapkan unsur budaya pelayanan. Jadi foto pada saat yang bersangkutan senyum, ya, sapa, salam dan sebagainya. Jadi menerapkan budaya 5S, menerapkan budaya kerja berakhlak,
bagaimana nanti dia menunjukkan apakah ada kerjasama, ada kolaboratif ya, atau adaptif dan sebagainya. Nanti bisa menambah poin penilaiannya. Ya. Seragam menggunakan identitasnya ya dan sebagainya. Jadi unsur-unsur budaya pelayanan itu yang pertama adalah seragam, ya. Kemudian ada identitas nama, bisa name tag-nya, ID card-nya, penggunaan PIN, atribut logo, mungkin bisa diupayakan ada PIN tentang berakhlak ya, PIN berakhlak. Kemudian ada selempang tadi, kemudian penerapan 5S, dan kemudian nilai-nilai budaya layanan bisa dalam bentuk slogan, mutu, maskot, dan sebagainya. Jadi ada mutu pelayanannya seperti apa itu juga bisa dipampang di kantornya, juga bisa dituangkan di website dan nanti bisa di screenshot. Jadi semakin banyak nanti bukti dukungnya juga akan menambah bobot penilaiannya. Ya, kemudian yang ketiga indikator sarana prasarana. Ya, ini 18%. Ada 6 indikator, apakah tempat parkirnya fasilitas yang memadai. Kemudian indikator kedua adalah adanya ruang tunggu dengan fasilitas lengkap. Yang ketiga adalah apakah toiletnya layak pakai. Ya, layak pakai itu artinya ada airnya, ada gayungnya, ada sabunnya ya. Jangan yang difoto nanti pada saat dimonitoring ternyata gayungnya tidak ada ya. Kemudian sabun juga tidak ada ya. Kemudian airnya malah kotor dan sebagainya. Jadi tersedia sarana toilet penggunaan yang layak pakai. Jadi bersih dan bisa digunakan. Kemudian yang keempat, tersedia sarana prasarana bagi pengguna bagi kelompok rentan. Maksudnya di sini adalah lansia, kemudian ibu menyusui, ya, kemudian apa namanya kelompok rentan lainnya, misalnya penyandang disabilitas dan sebagainya. Kemudian yang kelima, tersedia sarana prasarana penunjang, dan yang keenam adalah sarana front office, bagian informasi di unit layanan. Ya, ini total semuanya dari 6 indikator ini adalah 18%. Bukti dukungnya foto tempat parkir dan seluruh fasilitas parkir. Jadi fasilitas parkir ini mohon itu ada namanya, ya, ada tanda bahwa itu tempat parkir, lalu kemudian yang kedua ada garis-garisnya, apakah itu tempat parkir untuk mobil ataukah tempat parkir untuk sepeda motor, dan juga yang ketiga misalnya apakah ada perbedaan antara tempat parkirnya karyawan dengan tempat parkir pengguna layanan, ya. Kemudian yang keempat misalnya ada tempat parkir khusus, ya, nanti itu juga jadi bagian dari ketersediaan tempat parkir. Apakah tempat parkirnya itu tertutup? Maksudnya tertutup adalah ada kanopinya, jadi supaya tidak kepanasan ya. Jadi pengguna itu juga salah satu bentuk layanan. Oke. Nah, berikutnya foto tempat parkir dan seluruh fasilitas parkir yang ada. Fasilitas parkir ini sekali lagi ada roda 2, ada petugas parkirnya, ya. Apakah ada CCTV-nya, apakah ada penitipan jaket atau helm, ya. Apakah ada drive-thru, ya, dan sebagainya. Apakah ada petugas parkir? Tapi kalau petugas parkir kami sarankan tidak dikenakan biaya ya, artinya ada petugas itu bukan berarti kemudian ditarik, ya, dikenakan biaya parkir, bukan, tapi justru itu menjadi bagian dari layanan, ya, layanan kepada pengguna layanan. Kemudian untuk ruang tunggu, tersedia ruang tunggu, ini nanti bukti dukungnya adalah foto atau video ruang tunggu dan seluruh fasilitas ruang tunggu yang ada. Apa saja fasilitasnya? Fasilitas wajib adalah yang pertama kursi tunggu, ya, fasilitas minimal ini. Ya. Kursi tunggu, kemudian AC, ya. Terdapat pendingin ruangan yang berupa AC, ya, atau ruang tunggu memiliki sirkulasi udara yang baik. Ini fasilitas minimal. Fasilitas lainnya, misalnya mungkin ada charging station, ya, ada untuk tempat cas HP, atau fasilitas ruang tunggu lainnya ada untuk pojok koran, ya, untuk ada baca koran, atau mungkin ada menyediakan kopi, ya, menyediakan kopi yang mana pelanggan bisa
kopi atau air putih ya, yang mana pelanggan bisa menikmati hal tersebut. Ya, jadi fasilitas wajibnya adalah kursi tunggu dan AC, tapi bisa ditambahkan dengan yang lain. Fasilitas penunjang, ya misalnya ada TV, ya ada bahan bacaan, ya ada charging station, ada pengisi daya baterai, ada hotspotnya, ada air minum dan sebagainya. Kemudian sarana toilet, jadi foto atau video toilet pengguna layanan dan seluruh fasilitas yang ada. Ya, artinya toilet itu dalam keadaan bersih, ya dalam itu apakah nanti dibedakan apakah toilet itu untuk perempuan ataukah untuk laki-laki ataukah untuk keduanya, itu ada tandanya supaya ketika tidak terjadi salah masuk, ya salah kamar, ya tidak terjadi salah kamar, ataupun ketika itu toiletnya cuma satu dan digunakan untuk laki-laki atau perempuan, ada tandanya sehingga ketika ada yang masuk itu tidak kaget ketika yang nunggu atau yang mau masuk berikutnya adalah jenis kelamin atau lawan jenis yang berbeda, sehingga tidak kaget. Ya. Karena itu juga pernah kami temui ya. Jadi ketika tidak ada tandanya itu membuat bingung apakah ini toilet perempuan atau toilet laki-laki. Jadi ada tanda lambang laki-laki, garing, lambang perempuan. Kalau dipisahkan malah ada lambang dipisahkan ya. Gitu. Nah, kemudian toilet itu sarana kondisi lain pakainya ada toilet fasilitas penunjangnya, tisu, sabun, ada tempat sampah, airnya bersih, ya, ada monefnya, jadi ada apa namanya tanda di checklist ya, apakah sudah ada petugas khusus yang melakukan pengecekan dan itu dilakukan secara berkala. Ya, apakah airnya bersih, kemudian sabunnya masih ada dan sebagainya. Jadi ada ponefnya dan nanti fasilitas lain yang mendukung. Kemudian tersedia sarana prasarana bagi kelompok rentan. Ini foto seluruh sarananya. Bukti dukungnya adalah foto seluruh sarana prasarana kelompok rentan. Bukti dukungnya foto seluruh sarana prasarana kelompok rentan yang ada. Nah, sarana prasarana kelompok rentan itu ada kursi roda, ya, ada kruk, ya, kemudian pintu masuknya yang mudah diakses, ada jalan landainya, ya, bukan kalau ada undak-undakan itu maka perlu ada landai. Ya. Jangan ada rambatannya, kemiringannya juga jangan terlalu miring ya. Kalau terlalu miring juga akan bahaya. Kemudian kalau memang ada, itu ada lift khusus ya, ada selasar, kemudian ada toilet khusus, ada pegangannya, untuk orang tua ada handrailnya di toiletnya, ya. Kemudian ada loket khusus juga. Loket khusus itu artinya ada di beberapa tempat yang melakukan pelayanan itu bisa memberikan loket khusus bagi kelompok rentan tersebut. Ya, bagi ibu lansia, bagi ibu menyusui, ibu hamil, ataupun yang penyandang disabilitas lainnya itu bisa menggunakan loket khusus. Ada ruang tunggu khusus, maksudnya di sini adalah ada tempat duduk prioritas. Jadi ada tempat duduknya, kalau sudah ada itu bisa dikasih stiker, stikernya lambang yang ada orang dan kursi roda, ya. Atau mungkin dengan kalau memang menambahkan yang lain bisa ada lansia, ada ibu hamil, ibu menyusui itu bisa ditambahkan. Tapi cukup sebenarnya lambang yang simbol gambar yang menunjukkan bahwa itu untuk kursi prioritas bagi kelompok rentan. Ya, ada guiding block, ya, ada ruang, kemudian ada parkir khusus, berarti yang sudah disampaikan ada parkir khusus bagi penyandang disabilitas. Jadi kalau masih ada tempat parkir itu diberi tanda, dicat di di alasnya, bisa dicat, bisa diberikan stiker monggo. Ya. Tapi yang memberikan penunjuk bahwa itu digunakan untuk penyandang atau penyandang disabilitas atau kelompok rentan. Ya. Kemudian ada arena bermain anak, ada ruang laktasi. Dan kami mohon untuk ruang laktasi ini jangan yang transparan, ya. Tidak yang transparan. Jadi benar diberikan tirai tapi tirainya masih transparan. Nah, itu juga tidak nyaman untuk bagi
penggunanya. Meskipun sudah ada, tapi mungkin tidak akan pernah digunakan ketika ruangannya tidak memadai. Tidak harus ruangan tersendiri, tapi bisa menggunakan tirai, tapi tetap tertutup, ya, tetap nyaman, tetap bersih, ya. Sehingga pengguna layanan juga masih bisa menggunakan ruang tersebut untuk laktasi, untuk ibu menyusui. Ya. Kemudian berikutnya tersedia sarana prasarana penunjang, foto seluruh sarana prasarana penunjang yang ada. Apa saja sarana prasarana penunjang? Ada P3K, ya, ada P3K, ada kotak P3K, ada APAR. Ini mungkin dari Satpol PP surat juga sudah disampaikan, ada APAR-nya, ya. Kalau ada tempat ibadahnya, ada musolanya. Kalau memang ada area merokok, diberi area merokok. Kemudian jangan lupa diberi jalur evakuasi dan titik kumpul, misalkan jenis sampah. Saya pikir ini juga mendukung dari DLH, ya, jalur evakuasi ini juga mendukung dari teman-teman di BPD. Ada juga CCTV, ya. Kalau memang ada fotokopi, ya, tempat fotokopi. Jadi fotokopi itu bisa digunakan oleh pengguna layanan, ya, yang bisa diakses oleh pengguna layanan. Kemudian front office, jadi foto front office layanan seluruh informasi dan seluruh fasilitas yang ada. Bukti dukungnya itu nggih, foto front office. Nah, sarana front office itu ada petugasnya, ada mejanya, ada layarnya, ada buku registernya, apakah itu manual atau elektronik, dan ada bahan cetak informasi layanannya. Jadi ada flyernya, ada pamfletnya, ya. Jadi itu bahan cetaknya. Jadi itu nanti difoto. Jadi front office-nya bukan hanya meja dan petugasnya saja, tapi ada bahan cetak untuk informasi tadi. Ya. Komponen ketiga, komponen keempat itu adalah indikator SIPP. Ada 4 indikator. Nilai totalnya adalah 11%. Ya. Nah, ini ada 4 indikator. Yang pertama adalah tersedia SIPP untuk informasi publik. Yang kedua, tersedia SIPP pendukung operasional layanan. Yang ketiga, kualitas penggunaan SIPP. Dan yang keempat adalah pemutakhiran data dan informasi kanal digital. Yang dimaksud dengan yang pertama, adanya tersedia sistem informasi pelayanan publik. Bukti dukungnya adalah akun pengguna pada SIPPN. Ya, jadi semuanya tentunya sudah punya akun pengguna SIPPN, nanti bisa di screenshot, ya. Screenshot tampilan akun unit layanan pada SIPPN yang menampilkan jumlah layanan yang telah diinput pada SIPPN. Jadi SIPPN ini milik Menpan, ya, SIPPN-nya milik Menpan. Buktinya itu. Kemudian tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan. Jadi screenshot tampilan dari unsur pendukung sistem informasi pelayanan publik. Mungkin tidak semua perangkat daerah punya layanan ini, ya, tapi yang punya bisa dimasukkan. Ya, misalnya contohnya di BKD itu ada SIMAK, itu menjadi sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayan. Jadi sistem informasi yang di luar SIPPN. Ya, ada mungkin sekarang ada SIMAK, mungkin kalau di inspektorat ada SIMWAS, ya, ada SIMWAS dan sebagainya. Itu juga pendukung operasional pelayanan. Ya. Nah, itu screenshotnya. Mungkin tidak semua perangkat daerah bisa memenuhi ini, tapi yang punya monggo nanti bisa ditambahkan. Kemudian, nah, jenis SIPP ini adalah misalnya SPAN lapor dan sebagainya, ya, pengelolaan keuangan, ya, data SDM dan sebagainya, aplikasi atau website. Oke, ini contohnya SIPP pendukung operasional layanan. Yang berikutnya adalah kualitas penggunaan SIPP elektronik. Ya. Jadi di sini SIPP itu apakah mudah dioperasikan atau mudah diakses atau tidak. Kemudian apakah sudah menggunakan domain .go.id, ya. Jadi SIPP di websitenya, saya pikir semua instansi itu sudah punya, ya, sudah punya .go.id-nya. Sudah punya domain .go.id. Lumajangkap, domain di Lumajangkap, misalnya
Dinas Dukcapil ya, berarti mungkin di dukcapil.lumajangkap.go.id itu bisa di screenshot ya, screenshot tampilannya bahwa sudah ada SIPP elektroniknya ya untuk memenuhi komponen penilaian SIPP ini. Kemudian yang ketiga pemutakhiran, yang keempat ini yang berikutnya adalah pemutakhiran data, artinya websitenya jangan hanya ada, artinya informasi-informasi apapun, informasi kegiatan, baik itu media sosial maupun websitenya itu bisa diisi di situ. Jadi kegiatan di kantornya jenengan, ulasannya, ringkasan kegiatannya, foto kegiatannya itu bisa di-upload ya, untuk membuktikan bahwa ada kegiatan dan ada pemutakhiran data terkait informasi pelayanan publik. Ya, apakah itu dilakukan secara harian, tahunan, semesteran dan sebagainya. Jadi semakin sering ya, itu juga adalah pertama atau screenshot paling tidak 5 informasi pelayanan yang dipublikasi. Secara turut dan foto itu seluruh lapisan masyarakat, kemudian akuntabilitasnya ada juga, yang keempat adalah tindak lanjutnya. Ya. Buktinya adalah yang pertama, untuk ketersediaan sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka, ada foto atau sarana media konsultasi dan pengaduan yang tersedia. Kemudian yang kedua adalah SK petugas pengaduan. Ya, sebagai pengaduan. Dan ini mohon dibedakan tidak sama dengan PPID. Ya. Jadi SK petugas khusus ada namanya, ada nomor HP-nya, lalu kemudian ditampang baik di website maupun di kantornya. Lebih bagus jika ada foto orangnya. Ya, ada SK petugas khususnya. Siapa orangnya, nomor HP-nya, bukan nomor telepon kantor. Bukan nomor telepon kantor, tapi nomor HP atau WA yang bersangkutan. Jadi masyarakat sebagai pengguna layanan bisa tahu siapa yang menjadi petugas layanan, siapa pengaduan, maksudnya pengaduan dia harus mana itu jelas, kepada siapa itu juga jelas. Jadi ada SK-nya, saran, ada ruang ya. Kemudian ada registernya, kemudian ada pengaduan tadi bagaimana. Ketika ada pengaduan itu tata caranya seperti apa, alurnya seperti apa sampai yang bersangkutan atau yang mengeluh bisa menerima jawab, menerima solusi atas pengaduan. Ada alur ini untuk menunjukkan respon rate-nya. Rata-rata respon time-nya seperti apa. Kemudian yang berikutnya ada sarana prasarana konsultasi media yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat. Jadi foto, media konsultasi dan pengaduan yang tersedia, kemudian data span dan lapor. Jadi kalau sudah punya akun span lapor itu bisa di screenshot ya, bisa di screenshot. Dan kemudian ada surat keputusannya. Surat keputusan, kemudian ada sarana-sarana prasarana yang bisa digunakan. Kemudian terkait akuntabilitas, ini jadi pengaduan itu
dicatat setiap, apakah setiap bulan ataukah setiap harian, monggo. Ya, jadi screenshot dokumentasi kegiatan konsultasi dan pengaduan. Kalau memang pada hari itu tidak ada pengaduan, maka ditulis nihil. Ya, screenshot dokumentasi pada aplikasi, pada website. Ya, apakah ada pengaduan atau tidak, aplikasi mobile apakah ada dokumentasinya atau tidak, ada span lapor apakah dokumentasinya ada atau tidak, dan laporan berkala terkait dengan pengaduannya tadi. Apakah ada pengaduan dalam konteks apakah tidak buat sederhana ya, buat sederhana terkait dengan pengaduan ini, ya, laporannya. Kemudian ada tindak lanjut, mengukur tindak lanjut adalah persentase ya, berdasarkan persentase. Ini dokumentasi, didukungnya adalah dokumentasi konsultasi, kemudian screenshot tampilan pada span lapor yang menunjukkan jumlah konsultasi dan pengaduan yang masuk dan yang telah ditindaklanjuti. Ya, bisa juga ditambahkan screenshot kalau ada laporan di lapor Lumajang mungkin ya sekarang. Itu bisa ditambahkan. Jadi semakin banyak bukti dukungnya, maka akuntabilitasnya semakin terjaga dan bisa nanti bisa dibedakan mungkin ya. Ada pengaduan yang lewat span lapor, ada yang pengaduan lewat lapor Lumajang, ada pengaduan yang lewat website lumajangkap.go.id. Ya, kalau memang tidak ada dalam 1 bulan ya ditulis nihil. Ya, jadi tidak ada pengaduan dalam kurun waktu bulan tersebut, baik itu di website maupun di media sosial maupun di span lapor. Nah, yang terakhir adalah inovasi. Inovasi ini ada 2, penciptaan inovasi pelayanan publik dan sumber daya. Ya, jadi totalnya adalah 12%. Yang dimaksud penciptaan inovasi publik adalah apakah sudah ada proposal inovasi pelayanan publik, baik yang ke Kopublik, ke KIPP, ya, maupun yang ke Lumajang Innovation Award, itu monggo ada proposalnya atau tidak. Kemudian semakin bagus ketika ada dokumen studi tiru, ya, studi tiru. Kemudian yang ketiga ada dokumentasi pelaksanaan inovasi, fotonya, daftar harinya dan sebagainya. Kemudian yang keempat, bukti keikutsertaan atau piagam penghargaan yang diperoleh dalam suatu kompetisi inovasi pelayanan publik. Jadi kalau pernah ikut dapat penghargaan itu bisa menambah bobot poinnya. Ya. Kemudian sumber daya. Yang berikutnya adalah sumber daya. Ini adalah untuk menjaga keberlanjutannya. Yang dibutuhkan bukti dukungnya adalah apakah sudah di SK-kan oleh kepala perangkat daerahnya. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah foto penganggaran kalau memang dianggarkan untuk inovasi. Ya. Foto sarana prasarana yang mendukung inovasi. Dan yang ketiga adalah SK tim yang menginisiasi penciptaan inovasi. Ya. Jadi itu yang terkait inovasi. Oke. Nah, kemudian terkait tadi disampaikan oleh Bu Kaban terkait dengan target ya, target di evaluasi kinerja indeks pelayanan publik ini, mungkin Mbak Nia bisa di-share rata-rata di tahun 2022 itu adalah 43,3 ya. Jadi rata-rata nilai UP3 kalau 6 aspek adalah yang paling kecil memang di inovasi ya. Inovasi itu nilainya adalah rata-ratanya adalah 0,75. Kemudian ini di tahun 2022 ya. Jadi kebijakan pelayanan itu rata-rata nilainya 15,45 dari 30 dulu. Kemudian profesionalisme SDM 6,39 rata-rata. Kemudian sarpras pelayanan publik rata-ratanya adalah 8,5. SIPP 8,93, konsultasi pengaduan 3,47 rata-rata nilainya. Berikutnya, Nia, Mbak Nia, next. Nah, jadi
UP3-nya yang mendapatkan nilai A- itu baru 1. Ya. Baik itu 7, B-15, ya, cukup ada 14, C-25, buruk 15, sangat buruk 14, gagal 10, dan disclaimer. Disclaimer ini tidak mengisi. Jadi tahun lalu ada 2 instansi yang tidak mengisi unit penyelenggara pelayanan publik. Ya. Dan kami harapkan dengan adanya kegiatan ini dan menjadi indikator kinerja di dalam RPD, di rancangan RPD, mudah-mudahan ini nanti nilainya semakin baik. Nah, di tahun 2022 rata-ratanya ada berapa Mbak Nia? Bisa ditampilkan Excel-nya Mbak? Langsung screenshot-nya saja Mbak Nia. Katanya 4 ya. Ya, rata-ratanya adalah 43,48. Ini termasuk B-. C- ya? C-. Nah, harapan kami, sudah di-close Mbak Nia? Apa Pak? Di-close. Ya, jadi harapan kami targetnya kalau untuk perangkat daerah, karena di Lumajang sendiri kalau secara keseluruhan dari 2 instansi yang biasa dilakukan penilaian oleh Kementerian PAN melalui Indeks Pelayanan Publik adalah B, maka mungkin kami targetnya adalah di bawahnya. Ya, targetnya adalah B-. Ya, kisarannya adalah suratnya ada, Mbak Nia. Suratnya. Iya. Nah, ini. Kami harapkan nilainya adalah kisaran antara 60 sampai 70 atau menggunakan kategori B-. Karena untuk Lumajang sendiri sebenarnya sudah B ya dari 2 instansi tapi dari BPMPTSP maupun dari Dispenduk Capil. Yang digunakan untuk ukuran kinerja antara itu adalah 2 instansi tersebut. Nah, di kami targetnya kalau untuk dari harapan kami seluruh perangkat daerah rata-ratanya nanti adalah B-. Kalau saat ini di tahun 2022 masih dalam C-, mungkin karena masih tahap awal. Jadi masih ada beberapa yang tidak kirim, ya, yang tidak patuh dan sebagainya. Tapi kami harapkan rata-rata di Kabupaten Lumajang targetnya di tahun 2024 katakanlah itu adalah B-. Ya, karena kami bertahap mudah-mudahan di tahun ini C, tahun depan 2024 B- dan mungkin dalam kurun waktu 2026 itu bisa A- ya, atau mungkin bisa mencapai A jika memang seluruh komponen 6 aspek tadi bisa dipenuhi. Nah, kemudian terkait dengan SKM tadi sudah kami sampaikan, SKM sepenuhnya ada di bagian organisasi, tetapi jika perangkat daerah ingin melakukan sendiri, monggo dipersilakan. Tapi bukan berarti menggugurkan kewajiban kami melakukan SKM secara terpusat. Jadi kenapa kok IKM itu diganti? Salah satu pertimbangannya yang kami beri masukan ke teman-teman penyusun RPD adalah IPP itu lebih makro daripada IKM, begitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Mas Pak Udin. Sepenuhnya kami kembalikan ke pembawa acara. Selesai. Oke, terima kasih Mas Aksan ya untuk materinya. Saya kira sudah jelas ya teman-teman untuk bagaimana itu penilaian IPP tadi dan komponen-komponen di dalamnya yang harus dipersiapkan. Dan yang terakhir kami tadi juga sudah tahu kondisi angkanya ya, angkanya rata-rata kabupaten hanya 43,48 ya. 43,48 untuk target dari Mas Aksan itu B-. Barangkali ya
Untuk selanjutnya barangkali dari rekan-rekan peserta Zoom hari ini ada yang mau ditanyakan, monggo. Bisa langsung berbicara nggih. Monggo. Nggih. Saya Pak Haryanto, Pak, Dispenduk Capil. Nggih, monggo, Pak. Istimewa nih, Terkait istimewa nih. dengan indeks ini, kami kan sudah pernah dilakukan evaluasi 2 kali oleh Menpan. Terus hasil rekomendasi yang terakhir ini tidak terlalu berat sebetulnya. Jadi teman-teman itu harus bikin buku seperti ini, tebelnya itu ya, supaya indeks pelayanan publik yang ada di Kabupaten Lumajang itu bisa meningkat. Karena cita-cita kami bukan B lagi, tapi A, Pak, ya? cita-cita harus A. Ya. Prima. Itu ya, pelayan prima. Wah. Karena kemarin yang laktasi sama toilet difabel itu kan belum dimasukkan, karena yang jelas yang transparan itu ya itu karena Bapeda dananya tidak diutamakan untuk sarana prasarana. Jadi kalau masalah pelayanan publik, tolong Bapeda itu juga memikirkan. Karena yang pertama kemarin, pelayanan utama gitu. Jadi sarana dan prasarananya mohon dicukupi. Karena yang pertama sekarang belum punya CCTV. Nah, kalau tempat pelayanan tidak punya CCTV, apa bisa melakukan pemantauan? Jadi seperti itu salah satu protes kami ya. Terus kedua terkait untuk mengupload. Jadi rekomendasi yang pertama terkait dengan melibatkan masyarakat. Ini sudah kami lakukan Pak Aksan kemarin di Warung Bumi. Dan yang kedua nanti terkait dengan review tinjauan ulang SPP kami lakukan di PA Mas Aksan. Alhamdulillah. Nggak jadi di Pondok Bunga. Nggak jadi Pak ya, siap. Nggak jadi Pondok Bunga tapi di PA Mas. Di PA malah ya. Tanggal 16. Siap. Saya diundang Pak ya. Jelas, Bapeda diundang, Inspektorat diundang, alhamdulillah. sama organisasi. Berarti kalau karena biar bisa memantau hasil tindak lanjut kami. Siap. Kemudian terkait dengan sistem informasi ini banyak rekomendasinya Pak Aksan. Nanti kami butuh dan masukan dari badan organisasi. Kemudian terkait dengan inovasi, inovasi itu yang telah mendapatkan penghargaan yang dimasukkan. Jadi yang pernah mendapatkan penghargaan Kofablik sampai KIPP. Jadi Pak Lumajang karena yang mendapatkan sampai KIPP itu sangat evaluasi ini di hari ini kami bisa menindaklanjuti dan insya Allah untuk SKN 22 sudah peningkatan 7,08 menjadi 87,90. Terus untuk perbaikan pelayanan Dispenduk Capil sudah merubah sistem pelayanan dan dari awalnya itu ada loket KK, loket KTP, loket tapi sekarang sudah tidak ada. Semua loket bisa melayani administrasi kependudukan. Dan untuk pelayanan khusus memang telah disediakan, tetap disediakan. Itu yang kami sampaikan dan kami mohon promosi kami teman-teman bisa menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Lumajang terkait dengan IKD ya. IKD ini wajib hukumnya bagi masyarakat Kabupaten Lumajang yang mempunyai KTP elektronik karena ke depan KTP yang berbentuk fisik sudah tidak akan diberlakukan lagi. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo Mas Aksan, sebelum Mas Aksan jawab, mungkin kami tanggapi sebentar untuk Dispenduk Capil ya. Terkait dengan perencanaan, monggo nanti perencanaan itu adalah direncanakan dari OPD-nya dulu. Mungkin seperti itu ya. Monggo Mas Aksan, barangkali ada tanggapan. Terima kasih. Mungkin bukan tanggapan ya, karena
kalau di Spenduk-Capil ini sudah biasa ya, sudah terbiasa dilakukan penilaian. Jadi saya pikir tadi hanya Pak Har hanya menyampaikan bahwa memberikan contoh kalau ingin bagaimana standar pelayanan, tapi disampaikan oleh Pak Har, dibukukan supaya mudah. Ya, jadi didokumentasikan, dibukukan, itu nanti nyarinya gampang. Ya, jadi jangan kemudian mungkin saran dari Pak Har tadi coba kami terjemahkan adalah supaya tidak nanti kalau orangnya berbeda, maka nanti wah dokumennya nggak ada dan sebagainya. Jadi kalau dibukukan itu mempermudah ketika menjaga keberlanjutannya, ya, keberlanjutan dari penerapan standar pelayanan publik tadi. Terus kemudian mungkin kalau terkait dengan memang sampaikan oleh tadi benar bahwa yang paling utama adalah kekurangan dari sisi nilai memang yang inovasi ya, itu karena memang harus diikut sertakan kepada Kofaplik maupun kompetisi inovasi pelayanan publik. Dan kompetisi inovasi pelayanan publik itu minimal inovasi itu sudah berjalan 2 tahun. Kenapa harus berjalan 2 tahun? Karena untuk mengukur kebermanfaatannya. Karena inovasi itu bukan ide tetapi solusi. Solusinya itu bisa dan telah berjalan selama 2 tahun. Bukan baru ide. Rata-rata teman-teman kalau dalam menyusun inovasi ketika kami melayangkan surat untuk keikutsertaan Kofaplik maupun KIPP itu banyak yang sifatnya baru ide, oh ini baru, bahkan baru nanti bulan depan dilaksanakan. Jadi ini adalah kesalahan pemahaman dalam memahami ketika menyajikan proposal, karena proposal itu maksudnya adalah proposal untuk diikutsertakan pada kompetisi dengan persyaratan yang tadi minimal 2 tahun kalau KIPP, kalau Kofaplik 1 tahun. Kemudian kalau untuk LIA saya rasa untuk kalau tidak salah 6 bulan. Jadi memang harus ada manfaatnya. Jadi sudah bisa dilihat, sudah bisa dievaluasi ketika ada. Jadi LIA itu semacam inkubatornya. Ketika di LIA dia berhasil, maka dia bisa diikutsertakan pada Kofaplik tahun berikutnya. Ketika dia berhasil di Kofaplik, maka dia bisa diikutsertakan lagi pada KIPP. Karena rentang waktunya hampir sama. Jadi sudah linear ya antara LIA, Lumajang Innovation Award, Kofaplik dengan KIPP ini secara waktu sudah linear. Artinya ketika kita bangun Lumajang Inovasi Award-nya, maka nanti kita hasil dari Lumajang Inovasi Award bisa diikutsertakan pada Kofaplik dan berikutnya kepada KIPP. Jadi memang harus digerakkan ya, karena memang secara nilai paling kecil adalah inovasi. Kemudian yang berikutnya itu adalah yang paling kecil adalah sarana prasarana. Benar disampaikan oleh Pak Har bahwa sarana prasarana ini butuh biaya. Ya, jadi kami tahun lalu juga sempat melihat di hasil uploadnya, monitoringnya juga di salah satu kecamatan itu malah dia tidak menggunakan biaya, dia kreatif ya, artinya kreatif pakai tulisannya itu tidak terlalu pakai biaya, jadi menggunakan sisa barang yang tidak digunakan untuk menampilkan tanda parkir karyawan dan sebagainya. Jadi namun alangkah baiknya jika untuk sarana prasarana itu memang didukung dengan perencanaan penganggaran, karena di dalam rekomendasi itu lebih banyak memang di sarana prasarana ya, khususnya disabilitas. Itu, terima kasih yang bisa kami sampaikan. Selesai, kami kembalikan ke pimpinan rapat. Oke. Mungkin ada yang lain ya, mungkin satu lagi pertanyaan. Karena kan jam 3 kita tutup nih untuk Zoom hari ini. Ada teman-teman? Boleh, Pak. Sampun? Oke, kalau memang sudah tidak ada yang bertanya, mungkin ini sedikit dari kami ya. Ini mungkin Mas Aksan bisa dikoreksi nggih. Terkait dengan target di RPD. Nah, kalau melihat kondisi rata-rata tadi 43,48, terus disampaikan juga oleh Mas Aksan bahwa
paling tidak targetnya B minus gitu Mas Aksan nggih. Dengan ring Oke. 60 sampai 70. Nah, mungkin sebagai ini usulan dari kami kalau memang disepakati oleh teman-teman, kita mengacu pada B minus tadi, barangkali untuk OPD yang akan memasang target di renstranya untuk yang belum B minus. Mohon untuk targetnya dipasang nanti ringnya di B minus nggih. Barangkali seperti itu, berarti antara 60 sampai 70. Terutama teman-teman kecamatan barangkali karena kalau lihat nilainya kan masih belum mencapai B minus. Sedangkan untuk perangkat daerah yang lain yang sudah di atas itu, di atas B minus, monggo untuk menyesuaikan untuk target di renstranya. Gitu nggih? Gimana Mas Aksan? Jika seperti itu. Iya, bisa. Jadi kalau memang di tahun ini, di tahun lalu dia sudah baik, misalnya dia sudah B, ya mohon paling tidak di tahun, karena RPD itu kan mulai tahun 2024, mungkin bisa dia ke B plus ya. Jadi tahun ini lakukan perbaikannya di tahun 2024 untuk B plusnya targetnya. Jadi tidak turun ya, jadi semakin baik begitu. Dan satu lagi Mas izin kami informasikan juga sebagai sosialisasi, nilai ini didapatkan dari hasil upload masing-masing perangkat unit penyelenggara pelayanan publik ke Google Form ya, ke Google Form. Jadi ke Google Form, jadi mohon hati-hati untuk uploadnya, data dukungnya, mohon hati-hati, itu nanti akan mempengaruhi karena data dukung yang jenengan kirim itu nanti yang akan kami nilai, ya, data dukungnya. Jadi paling lambat ada 31 Maret dan insya Allah di bulan Mei itu mudah-mudahan setelah Lebaran nilai sudah keluar, pengirimannya juga sama seperti tahun lalu per OPD. Tujuannya adalah per UP3, tujuannya adalah ya biar temannya tidak bisa non sewu tidak bisa gojoloki koncane dewe gitu ya. Nah, jadi nilainya tetap masing-masing kami beri karena menjaga antar kantor. Terima kasih Mas Udi. Gitu. Oke, terima kasih Mas Aksan, juga rekan-rekan yang lain. Saya kira untuk Zoom hari ini ya, ini sudah jam 14.58. Tadi kami sudah berniat jam 15.00 kita akhiri. Cuma sebelum kami akhiri, kita sudah mendapatkan banyak pencerahan dari Mas Aksan. Kemudian untuk range dari target indikator IPB, kami tunggu untuk rekan-rekan kecamatan Senin ya. Untuk perangkat daerah, kecamatan maupun dinas yang mengampu indikator ini, kami tunggu hari Senin jam kerja nggih. Untuk targetnya tadi, karena kemarin waktu des kan masih belum kita munculkan untuk targetnya. Itu mungkin untuk rekan-rekan terutama yang di kecamatan, sekali lagi kami tunggu hari Senin jam kerja, WA enggak apa-apa. Via WA enggak apa-apa, bisa kalau ada sesuatu yang tanyakan bisa berkoordinasi dengan Mbak Tata. Mungkin Mbak Tata ada yang sampaikan, Mbak. Mas Agung? Oh, Mbak Tata, monggo. Ya, baik, terima kasih. Ini juga menjadi tindak lanjut kita kemarin pada saat verifikasi karena banyak data target untuk tahun 2024 sampai dengan 2026 itu masih kosong. Dari tadi kan sudah Mas Aksan menjelaskan apa saja komponen penilaiannya dan ternyata nilai di tahun 2022 itu sudah ada beberapa perangkat daerah yang sudah memiliki menjadi data dasar untuk penyusunan dokumen rensranya. Jadi nanti hari Senin untuk teman-teman kecamatan dan juga teman-teman perangkat daerah di luar kecamatan yang mengampu indeks pelayanan publik ini untuk bisa berkoordinasi dengan kami di bidang Rendalef dengan menetapkan target untuk 3 tahun ke depan dari 2024 sampai dengan tahun 2026. Andaikan ada beberapa hal-hal yang perlu dikoordinasikan bisa langsung berkoordinasi. Yang penting hari Senin data itu sudah kami terima seluruhnya seperti itu. Mungkin itu Pak. Terima kasih Mbak Tata.
Jadi hari Senin sudah kami terima untuk targetnya. Kalau untuk berkoordinasi bisa hari Sabtu, hari Minggu bisa via telepon ke Mbak Tata. Yang penting hari Senin bisa dikumpulkan. Mungkin itu rekan-rekan ya. Mas Aksan dan tim dari Bagor juga rekan-rekan dari kecamatan maupun perangkat daerah serta Seda. Saya kira untuk hari ini, Zoom hari ini, kita sudah mendapatkan hasil yang positif terkait dengan target. Saya kira cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian, terima kasih rekan-rekan, izin keluar dari Zoom.